Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau ada tutur kata, ada kalimat yang sekiranya kurang berkenan di hati jamaah, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan menyinggung perasaan, melukai hati, tidak ada maksud dan tujuan sedikit pun, yang jelas saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam najis dan bagaimana caranya untuk mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najsun. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Setiap apapun yang keluar dari kubul, kemaluan kita, semuanya najis. Ilal mania, kecuali air mani. Setiap benda yang keluar cair atau tidak dari dua lubang adalah najis ilal mania, kecuali air mani. Ini menunjukkan bahwa air mani hukumnya suci. Maksud di sini ilal mania, pengecualian bahwa air mani termasuk suci, yang menjadi dasarnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi melaksanakan sholat, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengorek-ngorek pakaian yang terkena air mani dan sudah kering. Dikrik lah gitu ya, dibersihkan, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah memakainya, dan ini menunjukkan dalil bahwa air mani itu adalah suci, karena tidak mungkin Rasulullah menggunakannya, apalagi sampai memakainya untuk sholat, seandainya air mani itu adalah najis. Di sini juga kita jangan berpikiran kalau misalkan air mani sampai ke pakaian-pakaian, apalagi Rasulullah, berarti Rasulullah adalah orang jorok. Jangan. Ini hanya sebagai salah satu contoh, agar suatu saat nanti umatnya, termasuk di zaman kita yang belum mengetahui dan mungkin ada di sisi keraguan, saya bingung, ini najis apa bukan, ini najis apa bukan, sementara pakaiannya cuma itu-itunya. Nah, sekarang kita paham bahwa air mani hukumnya suci. Bahkan bukan hanya sebatas air mani, disebutkan di dalam fikih bahwa air mani binatang pun sama suci, kecuali air mani dari binatang yang sudah disebutkan di dalam nas tentang keharamannya, tentang kenajisannya. Apa? Mohon maaf, antara dua, yaitu babi dan anjing. Jelas itu. Bahkan najisnya saja sudah paling tinggi, najis mughaladzah, najis yang sangat berat. Maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan air, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Termasuk ketika benda-benda yang kita miliki dihinggapi atau dijilat oleh dua makhluk ini, maka sama cara membersihkannya
ya, cara membersihkannya 7 kali. Tapi ada yang menyebutkan cukup dengan 1 kali juga kalau urusan wadah mah. Tapi bagaimana komplitnya? Wasalah satu afdalu, 3 kali lebih utama. Tetap 3 kali. Ya, saya mau sama saja dengan pada saat menjilat kita, bagian kulit kita, mau 7 kali, bagus ya, nggak apa-apa. Demi apa? Demi supaya tidak adanya keraguan bahwa benda yang sudah dijilat itu sudah suci. Ini syariat ya, bukan karena ini syariat bukan karena sekarang alasannya di zaman sekarang sudah canggih. Sekali usap saja dengan sabun ini maka akan suci. Ini bukan, ini berdasarkan syariat. Dan toh benar Rasulullah SAW bukan mengada-ngada, karena setiap apa yang Rasulullah sampaikan bukan atas keinginan sendiri, bukan karena hawa nafsunya, tapi karena memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najun ilal mania. Ya. Jadi maksud di sini ilal mania bukan hanya air mani manusia, tetapi air mani binatang pun pada dasarnya adalah suci, yang berasal dari binatang yang suci. Jadi contoh begini, ketika ada seorang peternak, misalkan kuda, peternak kuda ingin mengkawinkan kudanya, maka dia membantu si jantan berdiri di belakang si betina. Begitu saya dikawinkan, dicabut kemaluannya, muncratnya ke pakaiannya. Sedangkan dia diternak, tidak membawa pakaian lain. Nah, dia menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Sah apa tidak? Sah. Ah, saya mah ragu. Ya, yang ragu tinggalin. Kalau kita sudah punya modal bahwa itu suci, berarti hilang keraguan kita. Tapi ketika kita masih remang-remang, masih ragu, ah saya mau ganti saja. Kenapa? Karena ketika terciprati oleh air mani, mungkin termasuk air mani manusia, khawatir air mani di situ sudah tercampuri oleh air madzi atau mungkin yang najis yang lainnya. Saya mau ganti, ganti saja. Tapi seandainya tidak ada yang lain, sah-sah saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Dan membasuh seluruh air kencing wal arwasi dan kotoran-kotoran wajibun adalah wajib. Jadi ketika kita hujan. Jadi ketika kita selesai buang air kecil atau selesai buang hajat, maka kita wajib membersihkannya. Membersihkan apanya? Kotorannya. Membersihkan tempatnya. Membersihkan tempat keluarnya. Kalau kotoran ya dicuci juga gak bakal suci-suci. Yang mana kotoran? Yang jelas tempatnya, tempat keluarnya yang dicuci supaya bersih. Yang paling utama alat toharoh, alat bersuci ya air. Cuman kalau tidak ada air, silahkan dengan dulu pakai apa Pak diajarinnya? Bisalah sati ahjarin dengan 3 batu. Misalkan BAB di tempat yang nggak ada air, udah boleh pakai batu. Di gurun pasir nggak ada air, adanya batu ya pakai batu. Cuman batunya yang jangan yang kecil-kecil banget, ternyelap nggak keluar lagi. Yang bisa dipegang ya. Artinya terus di situ juga batunya yang lonjong, usahakan yang lonjong, jangan yang tajam. Begitu diusapkan yang ada malah luka nanti. Nah di situ ya. Cuman sekarang lebih apa? Lebih canggih lagi. Kadang-kadang di suatu tempat di hotel karena ngebornya mahal kali. Ada apa? Cuma tisu doang. Tempat keluar airnya ada, dipencet nggak ada. Adanya tisu udah segede bantal misalkan. Pakai itu boleh, boleh saja. Cuman biasanya kita merasa kurang yakin, kurang nyaman.
Tapi sebagai alternatif pertama boleh saja, silahkan. Nah seperti itu. Bahkan air nggak ada, batu nggak ada, tisu belum waktunya, belum waktu zamannya maksudnya. Di hutan pakai apa? Daun. Pakai daun. Disebutkan di dalam Safinah kalau mau pakai daun, jangan pakai daun yang daun itu berasal dari tanaman yang biasa dikonsumsi. Contohnya daun singkong. Jangan. Dan juga jangan menggunakan daun yang berbahaya. Tahu daun pulus, Pak? Oh, pulus itu daun pulus kan duit ya. Daun pulus itu daun yang kecil, apa namanya itunya? Lupa lagi saya itu. Jadi kalau kepegang, jangankan kepegang, kesenggol ke bagian kulit kita itu gatalnya bukan main itu. Ya jangan pakai itu. Ya. Jadi jangan pakai daun yang biasa dikonsumsi, baik daunnya sendiri atau buahnya. Dengan yang kalau ada pilihan ya dengan yang lain gitu ya. Nah itu. Ini dalam bersuci saja sampai apa? Sampai dijelaskan sedetail-detailnya. Wa ghuslu jamil abwali wal aurasi wajibun, dan membersihkan, mencuci sisa-sisa kotoran atau bekas kotoran atau bekas air kencing wajib. Jadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan, kita nanti gimana ibadah selanjutnya? Selalu disertai dengan najis. Sedangkan yang membatalkan ibadah kita diantaranya adalah adanya najis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ila baulas sabiyyil ladzi lam ya'kulit ta'ama. Nah ini air kencing nih, perihal tentang mencuci air kencing. Ila baulan sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'ama, kecuali air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI. Selain ASI. Jadi si bayi ini semenjak lahir konsumsinya hanya ASI, air susu ibu. Kemudian kencing. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Fa innahu yatuhuru birashil ma'i 'alaihi. Maka cara membersihkannya adalah dengan menciprati, memerciki air kepada benda atau tempat yang terkena air kencingnya tadi. Jadi diciprati saja. Apa dasarnya? Dasarnya ketika Rasulullah SAW dikencingi atau terkencingi oleh bayi Ummu Qais bin Muhsin. Jadi Ummu Qais bin Muhsin itu datang ke rumah Rasulullah bawa bayi. Rasulullah senang sama anak kecil, dipangku, ternyata pipis di pangkuan Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat untuk mengambilkan air. Ternyata air tersebut tidak dicucikan, tapi hanya diperciki saja. Diperciki. Nah, itu air kencing bayi yang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa selain ASI. Timbul pertanyaan, Ustaz, anak saya sudah pernah makan, cuman sekali. Apakah ini tergolong anak saya sudah memakan atau sudah ada makanan pendamping sehingga gugur apabila terkencingi, hanya cukup diciprati saja cara membersihkannya?